Juli 2025 matahari menyengat Carolina Wilga. Dia telah tersesat selama 11 hari berjalan sejauh 15 mil, telah menguras seluruh tenaganya, dan sekarang dia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Di sini, dia sepenuhnya berada di bawah kekuasaan alam liar, dan nasibnya bukan satu-satunya. Ini kenyataan suram yang mudah disadari tanpa gelar geografi. Australia punya banyak ruang kosong, sementara penduduknya lebih memilih tinggal di garis pantai seolah-olah enggan berkomitmen. Melihat peta, kamu paham mengapa Oz hanya memiliki 837 orang per mil persegi, yang terdekat di peta adalah Sahara. Faktanya, 90% orang Australia tinggal dalam jarak 1 jam dari laut. Apakah karena pemandangan menakjubkan, pantai sempurna, atau karena di luar jalur pesisir semuanya tampak seperti acara bertahan hidup tanpa akhir? Mari kita cari tahu. Tempat pertama yang memberi wawasan tentang tanah kosong Australia adalah 1.400 orang. Terletak 526 mil di utara Adelaide, tempat ini dikenal sebagai ibu kota opal dunia karena tanahnya selalu menghasilkan batu berkilau. Perdagangan di sini cukup besar untuk menopang apa yang tampak seperti kota biasa, tapi jangan tertipu. Bangunan-bangunan itu kebanyakan kosong, hanya jadi pintu masuk ke kota sesungguhnya. Toko, gereja, hotel, seluruh rumah dipahat di batu, seperti kerajaan Hobbit masa kini. Ini satu-satunya tempat hidup seperti manusia bawah tanah lebih murah dari pendingin udara, dan hal ini justru membuat kota ini jadi objek wisata. Namun Cooper Pit hanya permulaan, sebab makin ke pedalaman Australia, suhu makin panas, kering, dan tak layak huni. Pedalaman Australia meliputi 73% benua, tapi hanya dihuni. 5% penduduk suhu, musim panas rata-rata 113 derajat Fahrenheit. Sumber air sulit ditemukan. Memang tak seperti Sahara, tapi mirip kerabat jauh yang hanya ditemui saat liburan dan selalu dihindari. Suhu rata-rata bisa lebih dari 113 derajat Fahrenheit, tapi panas bukan satu-satunya masalah. Kamu mungkin bertanya, di mana air? Memang ada beberapa oasis di sini, titik-titik hijau kecil sebagai ucapan selamat. Kamu masih hidup. Yang paling menonjol adalah mata air delusi atau sungai Vinca kuno. Tapi di benua sebesar ini, itu nyaris tidak cukup untuk membuat kaktus tetap hidup. Sebagian besar pedalaman Australia adalah zona bawah air sendiri, di mana hujan jarang dan sering datang di saat yang tidak tepat. Bahkan saat hujan, bukan hujan lembut yang menumbuhkan tanaman, melainkan hujan deras yang menyebabkan banjir bandang dan bisa menelan mobil. Kita akan membahas bencana itu nanti, di tengah panas, kekeringan, dan tanah tertua serta paling miskin nutrisi di planet ini. Pedalaman adalah tempat yang acuh terhadap manusia. Bahkan dengan teknologi modern, pedalaman masih sering unggul. Hanya 6% wilayah Australia yang cocok untuk pertanian, sisanya merupakan tanah termiskin dan paling tidak subur di dunia. Ini tanah yang telah menyerah dan tidak punya warisan zaman es. Gletser ternyata sangat baik untuk tanah. Gletser menghancurkan batu, jadi puing, kaya nutrisi, lalu meninggalkannya saat kembali ke kutub. Australia tidak mendapat semua itu, dan mungkin kamu belum sadar, pedalaman Australia sangat luas. Penjelajah awal sering meninggal, yang selamat harus kreatif. Ekspedisi Wales 1860 bahkan memakan unta dan kuda mereka sendiri. Saat alat transportasi jadi makananmu hari itu, berarti kamu salah pilih. Terbang pun tak membuat pedalaman Australia lebih aman. Para penerbang masih bisa terdampar dan kelaparan jika penerbangan berjalan tidak sesuai rencana, dan bahaya itu tidak berhenti dengan ditemukannya Global Positioning System. Ketika mobil van Carolina Wilga mogok saat perjalanan backpackernya, dia memutuskan akan lebih baik untuk pergi mencari bantuan. Setelah 11 hari bertahan hidup dengan persediaan minim dan air genangan, dia pasrah tidak akan ditemukan. Karena kebetulan, seorang pengendara melihat Carolina dan membawanya ke rumah sakit dengan helikopter. Polisi kagum karena dia bisa bertahan hidup begitu lama. Namun Carolina bukan satu-satunya. Kisah seperti ini sering terjadi di pedalaman.
Pada 2021, sepasang turis salah pilih tempat dan waktu, lalu belajar bahwa pedalaman benar-benar menunjukkan bermain-main dan rasakan akibatnya. Jose Merlos dan Nicky Wong bersama anjingnya terjebak pasir saat berkendara di Australia Selatan. Karena waktu itu Januari, suhu di pedalaman naik di atas 100 derajat Fahrenheit. Agar lebih menantang, mereka hanya bertahan hidup dengan meminum cairan darurat. Mereka ditemukan di jalan. Seseorang hanya lewat sekali setiap 6 minggu. Di pedalaman, tempat yang sangat sepi, kamu harus merencanakan penyelamatan lebih dulu. Kota terbesar di pedalaman adalah Calgary, Boulder. Penduduk menyebutnya Calgary dan saya tetap bersyukur. Kota ini berada di Goldfields Esperance, Australia Barat. Populasinya sekitar 30.000 orang dan kota ini ada hanya karena emas. Batu-batu berkilau itu menjadi motivator kuat. Jujur saja, pedalaman Australia tampak seperti tempat yang tidak layak huni, tapi orang tetap mencoba tinggal di sana. Lagi pula, apa gunanya memiliki semua tanah itu jika tidak ada yang cukup berani atau putus asa untuk memanfaatkannya? Pada tahun 1788, Raja George III adalah seorang pria dengan misi. Dia ingin membersihkan dan memperbaiki tanah itu, apapun yang terjadi. Dan jika itu berarti memberikan para narapidana kartu keluar dari penjara untuk bertani, ya sudah. Mengapa membiarkan orang tetap di penjara saat benua ini sudah mirip penjara di game survival? Tapi George sebenarnya tidak sepenuhnya delusi. Secara geografis di peta cukup menjanjikan. Pedalaman tidak memiliki banyak sungai, tapi yang dimilikinya adalah Sungai Murray yang panjangnya lebih dari 1.500 mil. Ini pita air terbesar di Australia dengan 5 anak sungainya termasuk sungai terpanjang di negara ini. Gabung semua, akan didapat daerah tangkapan air mencakup 1/7 benua. Secara teori itu jackpot pertanian, tapi nyatanya Mars malah jadi basah. Meski begitu, pemukim tetap mencoba dan bahkan membuat teknik memanggil hujan. Pembunuhan pohon. Mereka membersihkan 44% New South Wales dan hasilnya 0. Tanahnya tetap saja cuek. Sebanyak apapun pohon ditebang, pedalaman tak bisa jadi surga pertanian. Pohon dan semak menyerap sebagian besar air hujan seperti spons. Garam yang menguap diserap tanpa mencemari air tanah tawar. Semua diuntungkan, tapi saat pohon ditebang untuk pertanian, lebih banyak hujan meresap ke tanah, sehingga garam pun bertambah. Ladangmu kini seperti air rebusan sosis. Jadi, pedalaman Australia bukan jadi Iowa berikutnya, malah jadi lampu garam raksasa. Tidak, jika kamu suka bahasan geografi seperti ini, jangan lupa subscribe. Motivasi saya hilang lebih cepat dari terumbu karang besar. Pada tahun 2000, dua pihak berwenang menemukan 432 hingga 49 juta hektar lahan yang terlalu asin untuk digunakan. Hampir 7,5 kali luas wilayah ibu kota Australia. Yang terburuk terjadi di barat daya Australia Barat dan cekungan Murray-Darling bagian barat. Benar, bahkan bintang sungai Australia tak bisa lepas dari kutukan asin besar itu. Namun, meski semua ini terjadi, Australia tetap berkembang, tapi hanya di garis pantainya. Mengapa seluruh benua bergantung pada satu lingkaran sempit daratan? Mengapa hampir semua kota besar muncul di tempat laut bertemu dengan pantai? Apa artinya bagi masa depan Australia? Mari kita bahas. Australia masih memproduksi jauh lebih banyak makanan daripada yang dikonsumsi. Australia mengekspor 70% dari produksi pertaniannya, sekitar 90 miliar dolar Australia pada tahun 2023 dan 2024. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk sebuah benua yang katanya tandus dan semuanya berasal dari dataran pesisir. Iklim pesisir di Australia sangat bagus, seolah semua cuaca baik terkonsentrasi di satu jalur sempit. Musim panas 60-80 derajat Fahrenheit, musim dingin 30-50 derajat Fahrenheit. Teluk Timur curah hujan 59-165 cm. Dataran pesisir Swan memberikan nuansa Mediterania yang sejuk. Dan dataran pesisir Tenggara
adalah salah satu dari sedikit tempat di belahan bumi selatan yang beriklim sedang. Ini Costco-nya Australia, tempat hampir semua tumbuhan seperti gandum, tebu, buah, dan sayur tumbuh. Berbeda dengan pedalaman di sebelahnya. Benua ini tampak mengalami krisis identitas. Namun, cuaca sempurna bukan satu-satunya alasan peradaban berpusat di pesisir. Untuk rahasia sesungguhnya, kunjungi New South Wales. Sydney dengan 55 juta penduduk tidak besar secara kebetulan. Kota ini berada di pelabuhan alami terbesar dunia, Port Jackson, seluas 212 mil persegi dan kedalaman 148 kaki. Kapal pesiar, kapal kargo, kapal angkatan laut. Jika bisa mengapung, pasti muat di sini. Namun, Sydney bukan satu-satunya kota pesisir hebat, bahkan mulai kehilangan gelarnya karena ada pelabuhan utama lain. Pada 30 Agustus 1835, Melbourne didirikan di ujung Teluk Port Phillip di pertemuan Sungai Yarra dan Laut, sebuah pelabuhan alami yang bahkan lebih sibuk dari Port Jackson. Setiap tahun, 3 juta kontainer melewati sini, meski kapal harus melalui the RIP jalur air yang tampak seperti dirancang oleh orang yang membenci kapal. Kenapa demikian? Karena dolar Australia menuntut UPT. Kawasan pusat bisnis Melbourne sudah menjadi bagian paling padat di negara ini. Suburb terdekat seperti Carlton, South, Yarra, Fitzroy, dan Collingwood juga serupa. Semua menjalani gaya hidup sarden premium. Populasi kota ini diperkirakan akan mencapai 7,3 juta pada tahun 2046, yang berarti sarden-sarden itu akan membutuhkan kaleng yang lebih besar. Sydney dan Melbourne termasuk dalam pola yang jelas, seperti hampir semua kota besar Australia, Brisbane, Newcastle, Adelaide, Headland, dan Darwin. Semua kota itu terletak di pelabuhan utama, tempat kapal Inggris bisa berlabuh tanpa meledak. Peradaban menyebar dari pusat karena mereka memiliki segalanya. Koloni baru butuh perlindungan, akses perdagangan, dan tempat menambatkan kapal besar. Pelabuhan-pelabuhan itu menciptakan ironi besar. Keturunan para tahanan yang dulu dibuang, kini justru lebih kaya dari mereka yang mengasingkan. Bagaimana dengan karma kosmik itu? Dan Australia tidak mengeluh. Garis pantai luas dan pelabuhan alami mengubah bekas koloni tahanan ini menjadi mesin ekspor. Bukan hanya makanan, tapi juga emas, biji besi, gas alam, dan minyak. Pada dasarnya apa saja yang dunia mau bayar. Jika mengilap, bisa dibakar atau dieksploitasi, Australia pasti mengirimkannya. Australia mungkin tampak tidak ramah, namun di bawah benua yang duduk di atas sumber daya alam, lebih dari 20 triliun dolar, peringkat ke-8 dunia, Australia menikmati ledakan pertambangan. Demam emas tahun 1850-an adalah momen ketika tempat itu berhenti terlihat seperti hukuman seumur hidup dan mulai terlihat seperti perusahaan rintisan dengan potensi pertumbuhan tak terbatas. Lebih dari 1 juta orang memadati tempat itu. Populasi naik dari 430.000 tahun 1851 menjadi 17 juta dalam 20 tahun. Ekspor dari New South Wales dan Victoria naik 6 kali lipat. Lumayan untuk tempat yang dulunya penjara beriklim panas. Demam emas berlanjut ke putaran kedua. Akhir abad ke-19 tambang baru dibuka di Australia Barat, Queensland, dan New South Wales Barat. Penduduk Australia Barat naik dari 48.000 jadi 180.000 orang antara 1890 sampai 1901. Bukti bahwa tidak ada yang membuat manusia bergerak lebih cepat daripada janji emas. Yah, kecuali mungkin wifi gratis. Kota baru seperti Calgary muncul pada 1880-an karena demam emas dan masih ada karena emasnya belum habis. Tempat ini memiliki salah satu tambang emas terbuka terbesar di dunia bernama Super Pit. Broken Hill yang terletak di pedalaman New South Wales didirikan pada tahun 1883 dan masih ada hingga sekarang, yang sudah membuatnya menjadi kota pedalaman yang luar biasa. Seperti Calgary,
Kegiatan penambangan di sini tidak pernah berhenti. Broken Hill berada di atas salah satu deposit perak, timbal, dan seng terbesar di dunia. Menurut standar pedalaman, cuaca di sini cukup nyaman. Kamu tidak akan terbakar matahari atau merasa direbus. Suhu tertinggi Januari sekitar 93 derajat Fahrenheit panas, tapi tidak bikin halusinasi. Ada uang yang dihasilkan dengan sedikit penderitaan. Semua untung, dan kini kita memasuki era modern. Tiongkok memutuskan kaya itu mulia, dan Australia jadi toko bangunan favoritnya. Batu bara, gas alam cair, besi, bijih, semua bahan yang dibutuhkan untuk membangun kota hantu. Ledakan pertambangan terakhir terjadi pada 2010 dan menyumbang 8% produk domestik bruto Australia. Kota-kota baru bermunculan. Karata, Port Hedland, tempat-tempat yang tampak seperti pesisir tapi tetap berperilaku seperti pedalaman. Bahkan di musim dingin, suhunya bisa mendekati 32 derajat Celcius, lalu masa kejayaan itu berakhir. Nilai properti anjlok drastis, harga rumah di Karata turun 65% antara tahun 2012 dan 2017. Newman, kota pedalaman, bahkan 82%. Sekarang, Newman hampir tidak ada. Dengan 6.500, penduduk Karata sekitar 17.000 dan Port Hedland sekitar 15.300. Kota boom lama seperti Broken Hill pernah memiliki 30.000 penduduk pada 1906, 6 masa kejayaannya. Setelah itu, jumlah penduduk menurun. Begitulah kota tambang, orang datang, menambang hingga uang habis, lalu pulang. Namun, kota besar di pesisir seperti Perth, Sydney, dan Melbourne punya kisah berbeda. Selalu ada sesuatu yang terjadi. Ekonomi Australia beragam, pertambangan dan pertanian hanya sebagian dari keseluruhan. Australia juga merupakan pemain besar di bidang keuangan, retail, pengembangan properti, teknologi, apa saja. Australia punya semuanya, dan semuanya berjalan dengan baik. Karena kota-kota pesisir memiliki pelabuhan yang menggerakkan segala sesuatu. Pedalaman mengeluarkan hasil buminya. Pelabuhan alami itu adalah arteri yang menjaga seluruh ekonomi tetap hidup. Segala kebutuhan peradaban berkembang ada di pesisir. Secara teori, pertumbuhan kota-kota ini tak terbatas. Mungkin karena di sini pun masalah air tetap ada. Kota besar mengonsumsi air seperti remaja minum energi dan bisnis. Bahkan lebih parah. Pusat data, termasuk yang menjaga video ini tetap hidup, menggunakan 11 hingga 19 juta galon air per hari. ChatGPT tidak muncul begitu saja. Tanpa air, gedung-gedung ini bisa lebih panas dari pedalaman Australia di Januari. Tapi, bahkan dengan hujan di pesisir itu, Australia tetap menjadi tempat berpenghuni paling kering di bumi. Secara teknis, Antartika memang lebih kering, tapi itu tidak dihitung. Australia memiliki kota-kota yang perlu dijaga, sedangkan Antartika hanya memiliki burung dan jas hitam. Hingga 1997, Australia berhasil mengelola daerah tangkapan air Murray dengan bendungan model Tennessee Valley Authority yang menjaga aliran air. Tidak mewah, tapi orang-orang masih bisa sikat gigi. Lalu semuanya berubah saat kekeringan milenium, saat dimana Australia menengadah ke langit dan menyadari, oh, sekarang kita harus mengandalkan diri sendiri. El Niño kuat tahun 1997 menyebabkan curah hujan di pesisir Australia sangat sedikit, bahkan kadang rekor terendah. Sementara itu, pedalaman Australia justru mendapat lebih banyak hujan dari biasanya. Coba jelaskan, pasti sulit. Tapi keanehan itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 2002, hampir seluruh benua mengalami kekeringan. Keadaan mencapai puncak kesengsaraan pada pertengahan. Tahun 2000-an, tahun 2006 menjadi salah satu tahun terkering di Australia Tenggara dengan curah hujan turun 40 hingga 60%. Segalanya terasa kering dan renyah, seolah pedalaman Australia berpindah ke pesisir bagi banyak orang. La Niña mengakhiri,
Kekeringan 2010-2011, tapi terlambat. Australia sudah kehilangan setengah hasil pertanian. Seperti langit, lempar koin lalu bilang, kamu kalah. Kekeringan menunjukkan kota besar tak bisa lagi bergantung pada bendungan dan daerah tangkapan air. Mereka butuh air dari luar, dan di Australia itu berarti laut, si pembuat masalah asin yang membuat pertanian jadi sulit. Jadi pada tahun 2006, Perth membuka pabrik desalinasi air laut Perth dengan kapasitas penuh. Pabrik itu memasok 17% air kota tapi masih kurang, sehingga dibangun satu lagi. Pabrik desalinasi air laut selatan dibuka pada 2012 menambah 20% pasokan air Perth. Namun, kekeringan terus berlanjut, sehingga Australia memperbesar segalanya. Pabrik desalinasi Sydney dibuka pada 2012 bertepatan dengan momen Natal desalinasi di tahun yang sama. Pabrik desalinasi Adelaide dibuka, memasok 50% air Adelaide dan 10% air Australia Selatan. Inilah pabrik desalinasi Victoria mampu menyediakan hingga 60% pasokan air harian Melbourne. Australia memiliki setidaknya 26 pabrik desalinasi yang beroperasi di sepanjang pantai. Tetapi desalinasi memiliki para pengkritik dan mereka cukup vokal. Pertama-tama, ini mahal. Pabrik di Sydney dibangun dengan biaya 17 miliar dolar Australia dan menagih investor 300 ribu dolar per hari selama 50 tahun meski tidak memproduksi air. Ini bukan sekadar soal uang. Desalinasi menghasilkan air payau tercemar dan lumpur asin yang tidak bisa dibuang begitu saja ke laut. Itu butuh pengolahan, pembuangan, pemantauan, biaya, dan masalah lebih banyak. Bayangkan mencoba melakukan itu di pedalaman, kamu harus mendesalinasi air laut, lalu mengangkutnya ribuan mil dengan truk atau pipa. Semua biaya, usaha, dan infrastruktur itu hanya untuk meyakinkan orang tinggal di daerah yang bersaing menjadi tempat paling tidak layak huni di bumi. Suhu pedalaman yang sudah parah kini makin buruk. Agustus 2025 adalah musim dingin di sana. Ingat, kota Unadada bersuhu 103 derajat Fahrenheit dengan 102 penduduk. Namun, musim dingin di sana tetap tidak seharusnya terasa seperti sauna rusak, dan panasnya jadi semakin menakutkan. Australia Barat punya segitiga yang lebih menakutkan daripada segitiga Bermuda. Segitiga panas di pedalaman antara Onslow, Telford, dan persimpangan Gascoyne mencapai 122 derajat Fahrenheit pada tahun 2022. Itu bukan cuaca, itu memanggang perlahan. Ingat Newman, kota yang pasar perumahannya menguap setelah ledakan pertambangan? Suhu di sana nyaris 117 derajat Fahrenheit saat gelombang panas tahun ini. Tapi tunggu, Newman bukan di permukaan laut. Jika Newman ada di permukaan laut, suhu naik jadi 126 derajat Fahrenheit. Bukan hanya panas, tapi sangat panas sampai bayangan saya berkeringat. Parahnya, gelombang panas seperti ini kini makin sering terjadi. Apa yang kini makin jarang? Hujan? Kekeringan milenium berakhir 2010, tapi sepertinya itu baru babak pertama dari trilogi suram. Kekeringan tinderbox terjadi 2017 sampai 2019 dan melanda Lembah Mare Darling, tempat yang sangat tidak diinginkan, terjadi kekeringan. Curah hujan saat itu 50% di bawah normal. Dengan puncaknya pada 2019 tahun, terpanas dan terkering yang pernah tercatat di Australia. Selamat Ibu Alam, kamu berhasil memecahkan rekor tertinggimu sendiri. Dan jika kamu melihat lebih luas, trennya tidak membaik. Kekeringan terbaru di Australia diduga terburuk dalam 400 tahun terakhir. Ini jelas bukan hal baik. Singkatnya, investasi besar di pedalaman lebih merepotkan daripada nilainya. Secara teknis bisa, tapi tidak sepadan. Australia tidak kosong karena pilihan, tapi kosong karena memang begitu dari sananya. Geografi telah membangun tembok tak kasat mata jauh sebelum manusia menggambar batas wilayah. Pesisir bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga tempat Australia berfungsi. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini,
silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Mapek.